warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F dengan anggota saya Subahimi dengan NIM 210291186. Saya Rini Samarela dengan NIM 210291010. Saya Dita Sitiaviva dengan NIM 2102948. Baiklah, kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai translasi atau geseran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teorema 10.1. Andaikan G dan H dua garis yang sejajar, apabila ada dua titik A dan B, maka luas garis A double aksen sama dengan luas garis B double aksen, dengan A aksen sama dengan MH MGA dan B aksen sama dengan MH MGB. Diketahui G sejajar garis H, titik A dan B dengan A double aksen sama dengan MHMGA, yaitu pencerminan titik A terhadap garis G lalu terhadap garis H, dan B double aksen itu sama dengan MHMGB, yaitu pencerminan titik B terhadap garis G lalu terhadap garis H. Lalu kita buktikan panjang luas garis A double aksen sama dengan panjang luas garis B double aksen. Pertama, kita tentukan sebuah sistem koordinat dengan G sebagai sumbu Y dan sebuah garis tegak lurus dengan G sebagai sumbu X. Ambil titik A dan B sembarang dengan titik A tidak sama dengan titik B dan titik A B tidak berada pada garis B. Lalu titik A dan titik B tidak berada pada garis H. Andaikan A memiliki koordinat A1, A2. Dan B memiliki koordinat D1, D2. Akan dibuktikan setengah putaran di titik N dari A sama dengan B double aksen, dengan N adalah titik tengah B luas garis B A double aksen. Jelas garis G itu sama dengan X sama dengan 0, sehingga garis G ini mempunyai persamaan X sama dengan 0. Andaikan persamaan garis K adalah X sama dengan N tidak sama dengan 0, berarti persamaan garis K X sama dengan N. Maka pencerminan titik A terhadap garis E G sama dengan A aksen, yaitu min A1, A2. Sehingga apabila kita mencerminkan kembali titik A aksen terhadap garis H, maka akan didapatkan A double aksen, yaitu MH A aksen sama dengan A double aksen. Di sini MH dari A aksen itu telah kita dapatkan tadi min A1, A2. Lalu kita masukkan untuk pencerminan dari garis A double aksen, dari garis A aksen ke terhadap garis H akan menghasilkan A double aksen. Jarak dari garis X sama dengan 0 terhadap X sama dengan N itu sama dengan N. Dan jarak ini sama dengan min negatif A1, sehingga jarak ini sama dengan N dikurang negatif A1, sehingga garis panjang luas garis dari A aksen ke N ini sama dengan jarak dari N terhadap A double aksen, yaitu N dikurang negatif A1. Sehingga MH pencerminan dari garis pencerminan dari titik A aksen terhadap garis H sama dengan A double aksen, yaitu jarak yang pertamanya 2 kali
N dikurang negatif A1, atau bisa juga kita buat 2N tambah 1 lalu ditambahkan dengan negatif A1, A2 sama dengan A double aksen. Lalu kita sederhanakan 2N tambah A1 sama dengan A2 sama dengan A double aksen. Lalu untuk pencerminan MHMGB sama dengan B aksen sama dengan negatif B1, B2. Dan pencerminan MHMGB sama dengan B double aksen, sehingga MHB aksen sama dengan B double aksen. Kita masukkan MH sama dengan B aksen, tadi kita telah mendapatkannya negatif B1, B2. Lalu jaraknya di sini tadi di sini negatif B1, sehingga di sini N dikurang negatif B1. Jarak di sini sama dengan jarak di sini, N dikurang negatif B1. Sehingga min B1 ditambah dengan 2 kali N ditambah B1, B2 sama dengan B aksen. Sehingga disederhanakan didapatkan 2N tambah B1, B2 sama dengan B aksen. Karena N titik tengah luas garis BA double aksen, maka N 2N tambah A1 dalam kurung ditambah B1 per 2, A2 tambah B2 per 2 diperoleh 2N tambah A1 tambah B2 per 2, A2 ditambah B2 per 2, dan A1, A2. Sehingga setengah putaran di titik N dari titik A adalah, kita misalkan di sini A, I, D, lalu X, I, Y. Maka 2 dikali A yaitu 2N tambah A1 per tambah B1 per 2 dikurang dengan X yaitu A1, lalu koma 2 dikali B yaitu A2 tambah B2 per 2 dikurang dengan Y yaitu A2. Lalu kita sederhanakan didapatkan hasilnya 2N tambah B1, 2 B2 yaitu sama dengan koordinat B double aksen tadi, sehingga terbukti setengah putaran di titik N dari titik A sama dengan B double aksen. Dengan demikian luas garis A double aksen sama dengan luas garis B double aksen. Kesimpulan, jadi setiap luas garis berarah dengan pangkal sebuah titik dan berakhir di titik petana oleh pencerminan terhadap garis I dan garis H adalah ekivalen dengan setiap garis berarah seperti di samping. Jadi hasil transformasi MHMG adalah seakan-akan menggeser setiap titik sejauh jarak yang sama dan searah transformasi, dengan demikian dinamakan translasi atau geseran. Jadi didapatkan sebuah definisi, suatu padatan G dinamakan suatu geseran apabila ada luas garis berarah yaitu luas garis AB, sehingga setiap titik B pada bidang menjadi P aksen dengan geseran dari titik P sama dengan P aksen, dan luas garis PP aksen sama dengan luas garis AB. Setiap luas garis berarah menentukan sebuah translasi. Kalau luas garis AB satu garis berarah, maka dengan lambang geseran searah AB dimasukkan sebagai sebuah geseran yang sesuai dengan panjang luas garis AB. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 10.2 yang mana berbunyi apabila luas garis AB ekivalen dengan luas garis CD, maka geseran AB sama dengan geseran dari luas garis CD. Nah, kita akan membuktikan teorema tersebut, yaitu kita ketahui luas garis AB ekivalen dengan luas garis CD.
Kemudian kita ambil X sebarang. Baiklah, di sini kita misalkan YAB. Geseran AB itu dengan X1 dan geseran dari garis CD itu X2. Nah, dari sini kita peroleh ruas garis X1 ekuivalen dengan ruas garis AB dan ruas garis X2 sama ekuivalen dengan ruas garis CD. Karena tadi diketahui ruas garis AB itu ekuivalen dengan ruas garis CD, maka ruas garis X1 ekuivalen dengan ruas garis X2. Sehingga ini berarti X1 sama dengan X2. Sehingga kita peroleh geseran AB sama dengan geseran garis CD. Terbukti teorema 10.2. Baiklah, selanjutnya yaitu teorema 10.3, yang mana berbunyi andaikan Y dan H dua garis yang sejajar dan ruas garis CD sebuah garis berarah tegak lurus pada G dengan titik C berada pada garis G dan titik D berada pada garis H. Apabila ruas garis AB sama dengan 2 kali ruas garis CD, maka geseran AB sama dengan MH MG. Maka kita akan buktikan dengan ambil titik P sembarang. Kita misalkan P aksen sama dengan G AB titik P dan P double aksen sama dengan MG MH titik P. Maka kita akan buktikan P aksen sama dengan P double aksen. Baiklah, kita akan buktikan P aksen sama dengan P double aksen. Nah, menurut definisi dari geseran, bahwasanya ruas garis P aksen ekuivalen dengan ruas garis AB. Nah, karena ruas garis AB ekuivalen 2 kali ruas garis CD, maka kita peroleh ruas garis P aksen ekuivalen dengan 2 kali ruas garis CD. Karena titik C berada pada garis G, maka MH MBC sama dengan MH MBC sama dengan MH C sama dengan C ekuivalen C double aksen. Nah, ini berarti titik D titik D merupakan titik tengah dari ruas garis C double aksen. Sehingga kita peroleh ruas garis C double aksen ekuivalen dengan 2 kali ruas garis CD. Nah, berdasarkan teorema 10.1 tadi, kita peroleh ruas garis C double aksen ekuivalen dengan ruas garis P double aksen. Jadi, ruas garis C double aksen ekuivalen dengan 2 kali ruas garis CD ekuivalen dengan ruas garis P aksen, ruas garis ekuivalen dengan ruas garis P double aksen. Sehingga berakibat P aksen sama dengan P double aksen. Jadi geseran AB pada titik P sama dengan MH MG pada titik P. Karena kita ketahui tadi P titik sembarang, maka GAB sama dengan MH MG. Sehingga teorema pada titik 10 itu terbukti. Terdapat beberapa catatan. Yang pertama yaitu dari teorema di atas dapat disimpulkan bahwa setiap geseran DAB dapat ditulis sebagai hasil kali 2 refleksi pada 2 garis yang tegak lurus pada garis AB dan berjarak setengah AB. Yang kedua, jika garis AB sebuah garis dan M titik tengah ruas garis AB, sedangkan G, H, dan N 3 garis masing-masing tegak lurus di A, di M, dan di B pada garis AB, maka GAB sama dengan MHMG sama dengan MNMH. Seperti dapat kita lihat pada gambar, yaitu terdapat 3 garis, yaitu garis G, garis H, garis N, di mana garis G tegak lurus pada titik A, garis H tegak lurus pada titik M, dan garis N tegak lurus pada titik B, sehingga didapatkan G
GAB sama dengan MHMG sama dengan MNMH. Selanjutnya yang ketiga yaitu karena setiap geseran sebagai hasil kali dua refleksi, sedangkan refleksi adalah suatu transformasi, maka suatu geseran adalah suatu transformasi yang merupakan isometri. Jadi suatu refleksi adalah suatu isometri, suatu geseran adalah suatu isometri langsung, sebab setiap refleksi adalah suatu isometri lawan. Baik, selanjutnya yaitu teorema 10T4 yaitu tentang inverse geseran. Di mana jika GAB sebuah geseran, maka inverse GAB sama dengan GBA. Buktinya yaitu geseran adalah hasil kali dua refleksi, di mana ini telah dibuktikan pada teorema 10T3. Dan refleksi adalah transformasi ya, dan di mana ini juga telah dibuktikan pada teorema 3.1. Tiap transformasi memiliki balikan dan ini juga telah dijelaskan pada teorema 6.1. Maka setiap geseran memiliki balikan. Perhatikan gambar berikut, yaitu terdapat garis G, H, dan N, di mana G tegak lurus terhadap titik A, H tegak lurus terhadap titik C, dan N tegak lurus terhadap titik B. Dari uraian di atas dapat diperoleh GAB A sama dengan MH MGA, di mana MH MGA yaitu refleksi titik A terhadap garis G yaitu A. Ya. Dapat kita dapat pada gambar refleksi titik A terhadap garis G yaitu A itu sendiri, dan MHA yaitu refleksi terhadap titik A, refleksi titik A terhadap garis H yaitu titik B, dapat diperoleh titik B. Selanjutnya GABA sama dengan MNMHA. MNMHA yaitu MHA yaitu refleksi titik A terhadap garis H yaitu titik B, diperoleh B, di mana MNB yaitu refleksi titik B terhadap garis M yaitu B itu sendiri, diperoleh titik B. Jadi GABA sama dengan MHMGA sama dengan MNMHA, atau GAB sama dengan MHMG sama dengan MNMH. Sedangkan GBAB sama dengan MHMNB, di mana MHMNB yaitu refleksi titik B terhadap garis N yaitu B itu sendiri, diperoleh B, dan MHB yaitu refleksi titik B terhadap garis H yaitu A, diperoleh titik A. Dan GBAB sama dengan MG MHB yaitu MG MHB, di mana MHB yaitu refleksi titik B terhadap garis H yaitu A, didapat A, dan MGA yaitu refleksi titik A terhadap garis G yaitu A itu sendiri, maka didapatkan A. Jadi GBAB sama dengan MHMNB sama dengan MGMHB, atau GBA sama dengan MHMN sama dengan MGMH, sehingga didapatkan inverse GAB sama dengan inverse MNMH sama dengan MH inverse MN inverse sama dengan MHMN yaitu sama dengan GBA. Jadi didapatkan inverse GAB sama dengan GBA. Baiklah, sekian penjelasan materi mengenai translasi atau geseran. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri, mohon maaf dan kami berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.